Mas Butina, salam. Shalom, Pak. Baik semuanya. Silakan, Pak. Ya, salam, selamat pagi Pak Gembala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Tuhan beri kita kesehatan, kekuatan, dan napas hidup. Kita boleh bertemu lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya itu mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan. Kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepada Tuhan, kepadamu ya Bapa. Kuduskan layakan kami semua. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Pujian dan syukur bawa dan hatiku persembahkan, sadar bila Ku ada hanya karena anugerah karena kekuatan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidup berharga di mata-Mu. Persembahkan segenap hidup, persembahkan segenap hidup, segenap hidup menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur
hormat kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu. Haleluya. Percaya perkasa, Allah yang layak kami sembah. Sikiriya. Terima kasih. Kasih buat kebaikan itu. Terpujilah nama-Mu. Hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan. Mudah hidupku berharga segera hidup bersepakatan segera nabi bersepakatan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, dibawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kecapkan Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Kau yang kami puji dan agungkan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Percaya Engkau hadir, Engkau ada bersama kami Tuhan di pagi hari ini. Jamah hati, pikiran kami semua ada di dalam senang Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami tidak dapat mampu membalas kasih kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Selain hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Yesus berarti bagiku. Yesus, segalanya bagiku, seperti rusak, seperti sungai jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembah.
Engkau kekuatan dan perisaiku, pada aku berserah. Kaulah hatiku rindu menyembah Yesus. Berarti bagiku, Yesus. Segalanya bagi Yesus. Berarti bagiku, Yesus. Kau segalanya bagiku, segalanya, kau segalanya bagiku, segalanya bagiku. Haleluya, Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjamah hidup kami pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan hidup kami senantiasa berkenan di pemandangan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu sehingga kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan bagi kami semua. Dan setiap kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, bersatu hati kami mempatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan sharing kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Gembala, Pak Robert yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya share screen dulu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Nabal dan Abigail. Ya, Nabal dan Abigail, mereka adalah suami istri. Nabal adalah seorang pengusaha yang sukses. Tetapi Bapak Ibu, Nabal, kalau kita baca dalam firman Tuhan, orangnya jahat, orangnya kasar. Tetapi dia sangat kaya, kata firman Tuhan. Dia diberkati, saudara kekasih dalam Tuhan. Padahal Nabal orangnya jahat, temperamen, kasar. Jujur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita berkata, kok orang itu diberkati berlimpah-limpah, padahal kalau lihat hidupnya sangat jahat. Nah, hidup saya baik-baik saja, tidak seperti orang itu. Tetap kenapa dia lebih sukses? Seperti Nabal yang jahat dan kata firman Tuhan dursila. Saya lihat di KKBI, dursila itu artinya buruk kelakuannya. Ya, kita pada pagi hari ini
kita sama-sama ingin belajar kenapa Nabal itu berhasil dan sukses. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini, ayat yang kedua, di mana dikatakan bahwa Nabal seorang yang kaya raya, dia mempunyai 3.000 ekor domba. Dan pada saat itu dia sedang berada di satu tempat di Maon, sedang melakukan penguntingan bulu domba. Jadi sedang panen, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ayatnya yang kedua, ayatnya yang selanjutnya, maksud saya ayat yang ketiga, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya lihat-lihat di Alkitab, ini keturunan Kaleb. Secara spesifik ditulis oleh Alkitab, keturunan Kaleb. Berarti Nabal sangat kaya dan diberkati karena dia keturunan Kaleb. Siapa Kaleb itu? Ya, kita sudah sama-sama sering membaca firman Tuhan dan mengetahui bahwa Kaleb adalah salah satu dari 12 orang pengintai di tanah Kanaan. Dan Kaleb adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia memberikan informasi yang positif kepada Nabi Musa pada saat telah melakukan pengintaian di tanah Kanaan. Dan Kaleb adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata Nabal diberkati karena dia keturunan Kaleb. Jadi keturunan Kaleb dibawa ke tanah perjanjian. Berarti Nabal tinggal di tanah perjanjian, di tanah yang penuh dengan susu dan madu. Karena dia keturunan orang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Yosua pasal 15 ayat 13, ya sampai hari ini Hebron wilayah yang paling subur di tanah Israel. Dan juga domba-domba yang terbaik berasal dari Hebron. Ya, puji Tuhan. Kita belum pernah ke Israel, tapi puji Tuhan kita berdoa. Tuhan berikan kita berkat. Kita boleh menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kenapa Nabal bisa sukses. Ada 3 hal. Yang pertama, Nabal keturunan orang yang benar yang seperti saya sudah sampaikan tadi, yaitu Kaleb. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Puji Tuhan. Jadi, keturunan Kaleb adalah Nabal, oleh sebab itu Nabal bisa memperoleh berkat. Kemudian selanjutnya di dalam Yosua 15 ayat 13 tadi, tetapi kepada Kaleb bin Yefunne diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Arba ialah Bapak Enak, itulah Hebron. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Hebron merupakan tempat atau wilayah yang subur dan yang terbaik. Nah, jadi pantas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Nabal itu bisa kecipratan berkat karena dia keturunan orang benar. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan datang kepada kita, biarlah hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan sekarang
dampaknya juga akan kepada generasi kita, anak cucu kita, ya. Seseorang yang hidupnya bersih, maka keturunannya akan berbahagia, diberkati dengan luar biasa, kata firman Tuhan. Kemudian di sini di dalam Amsal pasal 11 ayat 21 dikatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi keturunan orang-orang benar itu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Kita semua orang-orang benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang ada di sini, maka keturunan kita akan senantiasa diselamatkan. Akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, seperti dikatakan di dalam Amsal pasal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Puji Tuhan, jadi tidak salah kita adalah orang-orang yang benar, yang mencintai, mengasihi Tuhan, maka kita percaya firman Tuhan menjamin bahwa keturunan kita akan berbahagia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Nabal sukses dan diberkati? Karena Nabal mempunyai istri yang bijak dan cantik, namanya Abigail. Jadi bukan saja cantik, tapi bijak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan melihat kecerdasan dari Abigail itu di mana. Di dalam 1 Samuel ayat 25 ayat 18, pada firman Tuhan ini, maaf, kita banyak membaca firman. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 18, Abigail segera mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 ekor domba yang telah diolah, 5 sukat betih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara dimuatnya di atas keledai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi suatu kejadian telah terjadi pada saat Raja Daud ada di padang gurun, dan pada saat itu Raja Daud menyuruh 10 orang untuk meminta pertolongan kepada Nabal dan menanyakan keselamatannya. Dan Daud memberikan salam untuk disampaikan kepada Nabal. Tetapi pada waktu 10 orang-orang Nabal tiba, Daud tiba di tempat Nabal, Nabal tidak menerima dengan baik. Bahkan Nabal menyepelekan utusan Daud yang datang kepadanya, bahkan bisa dikatakan menghina orang-orang Daud, berlaku tidak baik. Dan Nabal berkata, siapakah Daud, siapakah Isai? Masakan aku akan membantu orang yang aku tidak kenal, kata Nabal. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 25 ini sampai habis, di sana kita akan menemukan cerita ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Daud mendengar ucapan dari Nabal yang disampaikan oleh orang-orang Daud, maka Daud marah pada saat itu. Marah dan mengambil keputusan untuk menyuruh orang-orangnya, di mana Daud berkata, sandanglah pedang. Jadi Daud menyuruh orang-orangnya termasuk Daud untuk pergi ke Nabal, ke tempat Nabal untuk membunuh Nabal. Dan untuk membinasakan Nabal. Ya, jadi pada saat itu di sini kita lihat kecerdasan dari istri Nabal. Jadi Abigail buru-buru mengambil 100 roti, mempersiapkan semua makanan ya untuk memberikan Daud. Dan Abigail menyuruh orang-orangnya untuk pergi segera berjalan mendahului Abigail, mendahului untuk menemui Daud di jalan. Nah, jadi pada saat itu Abigail menyusul menemui Daud di perjalanan. Nah, jadi disinilah kecerdasan dari Abigail. Kemudian di dalam Samuel pasal 25 ayat 19, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalan mendahului aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Abigail adalah rendah hati. 1 Samuel pasal 25 ayat 23 dikatakan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi, walaupun Abigail seorang yang kaya, tapi dia juga orang yang rendah hati. Dia tahu dia sedang bersalah atas kelakuan suaminya. Dan pada saat itu dia segera menemui Daud. Dan dia sujud menyembah Daud sampai mukanya, sampai ke tanah. Satu sikap rendah hati yang sangat baik kita lihat kepada Abigail yang mau mengakui kesalahannya yang dilakukan oleh suaminya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana di sana Abigail berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jadi Abigail, ya dia pasrah dan rela untuk menerima semua ganjaran yang dilakukan oleh suaminya. Satu sikap yang luar biasa dari istri Nabal yang diperlihatkan pada saat itu. Dia sangat rendah hati. Kemudian yang ketiga, bijaksana dan pandai bernegosiasi. Di dalam 1 Samuel ayat 25 ayat 25, pasal ayatnya yang 25, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu, yang buruk kelakuannya, sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal, namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Jadi pada saat itu Abigail tidak melihat suruhan dari Daud datang kepada Nabal. Dan dia Abigail sangat bijaksana. Dia mau menyatakan kesalahannya dan pandai berkomunikasi, bernegosiasi dengan Daud. Sehingga saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat itu Daud tidak lanjut untuk melakukan niatnya membunuh suaminya dan orang-orang yang ada di tempat Nabal pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pesan yang ada pada kita pada pagi hari ini, bahwa seorang suami tentu berhasil karena ada istri yang senantiasa mendukung, yang senantiasa menjadi penolong di dalam keluarganya. Saya jujur, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa istri saya benar-benar seorang penolong dalam rumah tangga. Ya, ketika saya pergi bekerja, ketika saya ingin melakukan pekerjaan yang berat, istri selalu menopang di dalam doa yang selalu giat, selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Pesan istri, Bapak harus kuat, harus yakin berhasil karena ada Tuhan, dan mama di rumah tak henti-hentinya untuk selalu berdoa untuk Papa. Suatu tindakan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, di luar sana kita banyak melihat ketika suaminya berhasil naik pangkat, sukses dan sebagainya, kebanyakan suami ya tidak sedikit kita melihat suami menendang istri, memukul istri, merendahkan istrinya. Padahal dia tidak tahu bahwa keberhasilan yang dia peroleh semua atas pertolongan Tuhan melalui doa-doa yang disampaikan oleh istrinya. Istrinya pandai berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, bernegosiasi dengan Tuhan, supaya suaminya boleh berhasil di dalam semua kegiatan yang dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita yang ada di tempat ini, yang ada pada pagi hari ini, kita menyadari betul bahwa kalau kita berhasil, semua karena ada seorang penolong yang selalu menolong kita, mendoakan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh ada
sampai hari ini boleh kuat karena Tuhan menjawab doa-doa istri kita yang bijaksana dan baik. Kemudian keberhasilan yang ketiga adalah kita berhasil karena ada orang-orang yang baik di sekitar kita. Seperti Nabal, saudara kekasih dalam Tuhan. Dia tidak menyangka kalau ada pengawal-pengawal Daud yang selalu menolong, mengintai, menjaga. Di dalam Samuel pasal 25 ayat 15, dikatakan padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, kata orang-orang Daud. Dia mengatakan kepada Abigail, orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami di siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi tidak secara langsung pasukan-pasukan Daud, orang-orang Daud menjaga keselamatan daripada Nabal. Ada orang-orang baik sehingga Nabal bisa berhasil di dalam usahanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada banyak orang-orang baik di sekitar kita yang menolong kita, komunitas kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang selalu menolong kita, mensupport kita, yang mendoakan kita. Ya, Pak Gembala kita, Pak Hendrawan, dan teman-teman kita di dalam komunitas kita, di dalam kul kita. Ada orang-orang baik yang selalu bersama-sama dengan kita, memberikan dukungan yang baik kepada kita. Sehingga memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk bertahan hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Orang-orang baik itu, mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita, yang senantiasa baik kepada kita. Dan itu yang membuat kita sukses. So itu saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa hidup berkenan dan baik kepada semua orang. Karena kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang-orang yang baik yang berada bersama-sama kita senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, endingnya di dalam kehidupan Nabal, pada saat Abigail telah bertemu dengan Daud dan Abigail kembali untuk menyampaikan hal itu kepada suaminya. Dikatakan di dalam pasal yang ke-37, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal. Saya ulangi, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Jadi perkara yang terjadi itu Nabal tidak mengetahui sebelumnya. Dan pada saat itu, setelah Abigail kembali ke rumahnya, dijumpainya Nabal sedang pesta pora, sedang mabuk. Oleh sebab itu, Abigail tidak menyampaikan hal yang akan terjadi kepada Nabal, karena Nabal sedang mabuk, pesta pora. Ya, disinilah kecerdasan juga daripada Abigail. Kenapa? Ya, tidak mabuk aja jahat, buruk kelakuannya, apalagi dalam kondisi mabuk. Ya, pada saat itu Abigail berdiam diri. Jadi Abigail menyampaikannya hal itu pada waktu pagi. Ya, lalu terhentilah jantungnya. Ya, jadi pada saat itu pagi hari, kalau kita membaca selanjutnya, pagi hari baru Abigail menceritakan hal itu kepada Nabal. Dan pada saat itu terhenti jantungnya, kata firman Tuhan. Kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada akhirnya Nabal mati oleh kelakuannya sendiri yang jahat itu. Dan 10 hari setelah dia mendengar berita itu, baru Nabal meninggal. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Dan selanjutnya ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, yang mencegah hambanya dari perbuatan jahat. Tuhan telah membalikan
kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istri. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Daud memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Daud tidak berbuat dosa terhadap Nabal yang telah menghina dia. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kehidupan Nabal tidak happy. Dan dia tidak bisa menikmati kehidupan yang indah dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lesson lain yang kita akan dapat di sini, yang pertama, Nabal tidak langsung dihukum Tuhan, diberikan kesempatan untuk bertobat, merubah sikapnya agar menjadi orang bijak. Tetapi Nabal tidak berubah. Tuhan tidak izinkan Nabal menikmati segala yang baik dalam waktu yang panjang. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Allah kita adalah Allah yang baik, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak yang bersalah. Tetapi kita lihat, Nabal tidak berubah. Yang kedua, keberhasilan suami karena ada istri yang selalu berdoa, rajin berkomunikasi, bernegosiasi kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, ya istri kita, anak-anak Tuhan, semua mempunyai istri yang baik, yang selalu berdoa, rajin berkomunikasi kepada Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa dalam keluarga kita, Tuhan senantiasa memberkati hidup kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Istri jadilah bijak dan cerdas agar menjadi penolong yang hebat bagi suami dan keluarga. Abigail adalah perempuan atau istri yang bijak dan cerdas. Sehingga dia menjadi penolong yang hebat di dalam keluarga. Ya, saya biasanya bilang sama istri, "Mah, kalau papa pulang, ya memang sudah disiapkan makanan semuanya. Tapi ya harus diskusi dulu, ya jangan disiapin makanan langsung ditinggal." Ya, jadi saya juga mengajarkan keluarga begitu. Apalagi capek-capek suami pulang kerja, ada banyak masalah di kantor, kalau langsung komunikasi dengan istri, ya kita atau khususnya saya langsung bisa menikmati hal itu. Jadi yang repotnya kalau istri tidak ada di rumah, pulang kerja tidak ada di rumah. Tapi puji Tuhan, saya tidak memuji istri. Biasanya istri selalu ada di rumah ketika saya pulang kerja. Jadi menjadilah seorang istri seperti Abigail. Ya, jangan Abigail ya, bergaul bagus, tetapi jangan terus-terusan di luar. Puji Tuhan. Yang keempat, bagi pria yang belum menikah, ini menjadi lesson bagi kita, bagi pria-pria, anak-anak muda mungkin ada di sini, tapi saya nggak bisa lihat. Ya, yang belum menikah, carilah seorang pasangan yang bukan saja cantik, tetapi seorang yang cerdas dan bijaksana. Ya, puji Tuhan. Jadi, cerdas dan bijaksana ini sangat dibutuhkan dalam membangun rumah tangga. Sehingga benar-benar istri nanti menjadi penolong dalam kehidupan. Dan kemudian, bagi wanita yang belum menikah, jangan hanya mempercantik diri saja, tetapi jadilah wanita yang bijak, maka segalanya yang baik akan datang. Puji Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ketiga hal ini kita pegang, yang pertama kita sudah mendapatkannya, bahwa kita adalah keturunan orang benar. Sehingga kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih Tuhan, bukan saja berkat materi kita alami, tetapi berkat-berkat rohani, keselamatan, itu menjadi milik kita, karena kita adalah keturunan orang benar. Yang kedua, kita sudah memiliki juga yang kedua, kita mempunyai istri yang bijaksana dan cerdas, yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita semua. Sehingga tidak ada kata bahwa istri kita adalah harus kita kasihi. Yang ketiga, kita percaya ada banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang selalu menopang kita, teman-teman kita sepelayanan yang ada di komunitas kita, sehingga membuat kita senantiasa berhasil. Dan saya percaya sungguh
bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan dan sukses di dalam segala cita-cita kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sebelumnya saya berdoa dulu, kita berdoa dulu. Bapa di sorga yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah arah Roh Kudus senantiasa mensingkapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi rema dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Enos. Salam Bapak Ibu. Jadi demikian jelas kita mendengar ya, bagaimana fungsi seorang istri, lalu kemudian juga fungsi seorang ayah yang mempersiapkan yang terbaik buat putra-putranya. Tapi saya tambahkan sedikit yang sangat-sangat penting. Kenapa tragis akhir dari hidup Nabal? Karena keropos iman. Ya, begitu banyak kesempatan, fasilitas yang diizinkan Tuhan, dimulai dari kehidupan ayahnya Kaleb, ya, sehingga dia bisa menikmati, sebenarnya bukan berkat dia, berkat ayahnya yang tersedia fasilitas, ya, lalu kemudian juga Tuhan izinkan dia mendapat seorang istri yang demikian, yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Enos, tapi karena pribadinya Nabal ini keropos iman, jadi dia walaupun begitu banyak kesempatan, dia tidak berubah, dia tidak bertobat, sehingga akhirnya tragis, ya, dia mati. Nah, itulah kehidupan. Jadi ini merupakan contoh buat kita. Ya, mari kita ciptakan generasi-generasi penerus putra-putri kita. Kalau di pelayanan ya anak-anak muda, kita persiapkan yang utama itu, yaitu apa? Dia takut Tuhan dan kokoh imannya. Sehingga fasilitas-fasilitas, teladan-teladan yang kita persiapkan untuk mereka, itu mereka jalankan dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita Bapak Ibu. Haleluya. Dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Gembala, dan saatnya kita akan masuk di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Pak Ferry, Pak Hadi, dan Pak Herman akan berdoa, dan sebelumnya itu kita angkat satu pujian dulu. Ku percaya ke Tuhan yang sanggup. Ku percaya ke Tuhan yang sanggup menentukan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikan. Ku percaya ke Tuhan yang mampu menangkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikan. Kau turut bekerja, kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Bagi kebaikan. Silakan Pak Ferry. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Segala kerendahan hati Tuhan kami bawa, segenap doa-doa kami ya Bapa. Untuk generasi Yeremia Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, yang saat ini sedang
berusia remaja ataupun dewasa muda pun ataupun batita Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, walaupun mereka dalam keadaan kejahatan dunia ini ya Tuhan Yesus, pengaruh yang tidak baik bagi mereka Tuhan Yesus, pengaruh teman-teman mereka ya Bapa, yang kuat lebih daripada ya Bapa, maupun mereka Tuhan yang terikat Tuhan dalam jak-jak Tuhan Yesus, dalam game-game online, role play Tuhan, walaupun begitu juga mereka yang sedang bermalas-malasan Tuhan, yang asik dengan dunia mereka Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam doa kami Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan mereka dalam keadaan yang tidak berdaya Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan malas-malasan Tuhan, kami percaya Tuhan rancangan-Mu begitu indah bagi mereka Tuhan. Rancangan-Mu ada rancangan damai sejahtera bagi mereka Tuhan Yesus. Hari depan yang penuh pengharapan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang telah Kau sediakan bagi mereka Tuhan Yesus. Kami tolak semua roh-roh ya Tuhan yang terikatan pada mereka Tuhan Yesus. Biarlah terikatan ini senantiasa boleh Kau lepaskan Tuhan. Kau patahkan mereka Tuhan dari semua keterikatan jajet ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Roh-Mu lebih besar daripada semuanya Tuhan. Roh-Mu yang lebih berkuasa Tuhan dari semuanya ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami ada dalam tangan-Mu. Anak-anak kami ada dalam kendali-Mu Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada Tuhan Yesus. Oh, ralabasanda ralaba ya Abah. Kami percaya Abah, Engkau Allah yang sungguh baik bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan di masa muda mereka ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa boleh mempersiapkan hari depan mereka Tuhan dengan hal-hal yang berguna Tuhan, dengan pendidikan mereka yang berguna Tuhan. Biarlah berapa melalui talenta-talenta yang telah Kau berikan pada mereka Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah mereka senantiasa boleh menggali semua talenta yang Tuhan berikan pada mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, satu di antara talenta-talenta yang Tuhan telah berikan, Engkau yang akan jadikan lebih baik ya Tuhan Yesus. Mereka senantiasa boleh berkarya dari talenta-talenta itu Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk 7 gunung ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa boleh menguasai 7 gunung, 7 pilar ini ya Bapa. Di seni budaya Tuhan Yesus. Pemerintahan Tuhan, pendidikan Tuhan, pelayanan agama mereka Tuhan, di agama gereja mereka Tuhan, di media Tuhan, di keluarga mereka Tuhan, di bisnis Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya dalam doa hanya dalam padamu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Engkau telah mempersiapkan anak-anak kami Tuhan Yesus. Anak-anak yang senantiasa boleh menguasai 7 gunung ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka Tuhan dari segi-segi 7 gunung ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka senantiasa boleh mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk tetap berkarya Tuhan dalam hal ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan walaupun keluarga-keluarga Tuhan yang senantiasa saat ini sedang berjuang Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan dari segi ekonomi mereka Tuhan. Walaupun kami boleh lihat Tuhan kerinduan anak-anak dari setiap mereka Tuhan yang rindu untuk bersekolah Tuhan. Yang mempunyai kepintaran Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan turut campur Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan Yesus. Senantiasa Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus agar cita-cita yang mereka inginkan yang mereka cita-citakan dapat tercapai Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di gereja Bukit Cimanggu City dan sekitarnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keluarga ini Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga pemulihan boleh terjadi atas keluarga-keluarga ini Tuhan Yesus. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Sungguh kami mau bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kasih anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama, muji nama-Mu Tuhan, karena pujian dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami membawa bersepakat memenaikkan doa-doa kami Tuhan untuk bangsa dan pemerintahan kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia, buat pemerintahan Indonesia kami bisa damai, bisa tertib dalam pemerintahan ini ya Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa pemerintahan ini berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami memberkati pemerintah ini Tuhan, memberkati bangsa ini negara Indonesia. Kami memberkati lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia, DPR, MPR, juga MA. Tuhan berkati DPR dan MPR dan MA. Lembaga ini tertutup atas izin-Mu ya Tuhan, di mana anggota dan pejabat eselon yang ada di DPR, MPR yang dipilih oleh rakyat dengan tugas dan fungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan melalui DPR ini Tuhan banyak perundangan dan peraturan yang dihasilkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui tangan hamba-Mu ini Tuhan, pemerintahan melalui DPR ini akan terbentuk perundangan yang adil, yang memberikan dampak yang terbaik untuk masyarakat. Tuhan, kami tolak untuk roh-roh yang mengganggu para anggota, bahkan ketua DPR, MPR, MA dari suap, korupsi, dan nepotisme yang tidak berkenan dengan-Mu Tuhan. Biar semua anggotanya, bahkan ketua komisi yang ada, mempunyai hati yang bersih, yang bekerja demi memperjuangkan rakyat dan mempunyai integritas yang tinggi Tuhan. Salurah roh takut akan Engkau ya Tuhan dalam menjalankan semua tugasnya, sehingga lewat DPR, MPR, juga MA, yang Tuhan sudah pulihkan baik hati dan juga akhlak dan budinya. Bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berada di anggota tersebut Tuhan. Jadikan mereka teladan ya Tuhan. Jadikan mereka sebagai membawa kebenaran. Bahkan melalui tangan-tangan mereka Tuhan, kemuliaan-Mu akan nampak Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan akan menjamah memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia ini, maka pemerintahan pun akan dipulihkan menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus, terima kasih. Segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kalau Engkau sudah mengumpulkan kami 19 peserta untuk bersama-sama hadir dalam doa, mesbah doa pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu pagi yang menjadi pembicara, menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan urapi, berkati Pak Enos Tuhan di dalam kehidupannya, keluarga besar, bahkan pekerjaan pelayanannya. Tuhan berkati lebih lagi. Tuhan jadikan semuanya untuk menjadi indah tepat waktu-Mu ya Bapa. Dan pakai lebih lagi dalam kehidupan dan pelayanannya. Menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih juga untuk jemaat-Mu yang begitu setia pagi hari bersama-sama dengan kami. Hadir di dalam mesbah doa pagi hari ini. Untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Bersama-sama di Lingsum ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati kami semua pagi hari ini. Apapun yang kami bawa pagi hari ini. Dan hati kami, kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau di dalam Lingsum ini Tuhan. Tuhan berkati sepanjang hari ini apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi pekerjaan kami. Engkau Allah yang campur tangan, sehingga semua yang kami lakukan sepanjang hari tetap di dalam rancangan dan rencana-Mu yang terbaik ya Bapak. Bapak, terima kasih juga pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan. Kalau kami juga Kau izinkan untuk berdoa bersama-sama, bersepakat, bersahati, untuk berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa Tuhan untuk Pak Johan, salah satu pengerja di dalam DBR Tuhan, yang baru menjalani proses operasi di dalam akurat kakinya. Tuhan, kami berdoa kiranya semua yang sudah dilakukan di dalam proses operasi ini boleh berhasil dengan baik, dan dia boleh mengalami pemulihan, dan boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan dia boleh mengalami kehidupan yang semakin baik lagi Tuhan. Terima kasih juga pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk anak dari Pak Nasrul, Ibu Cif yang akan
menjalani proses operasi pada siang hari dia Yoel Tuhan. Tuhan agar campur tangan dalam proses operasi ini, sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik dan lancar, sempurna. Dan kami berdoa untuk setiap para dokter dan perawat yang turut campur tangan. Tuhan berkati mereka, sehingga semua yang mereka lakukan, kerjakan, boleh berjalan dengan baik. Dan proses operasi boleh berjalan lancar. Dan hasilnya semua sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik dinyatakan. Berkati juga Tuhan, pagi hari kami juga berdoa untuk saudaraku, Ibu Ingrid Tuhan, besan kami juga Tuhan, kami berdoa untuk sakit penyakit yang dialaminya saat ini, kanker payudara dan kelenjar getah bening Tuhan, kami berdoa, Kau juga Allah yang penyembuh. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah hadir, Tuhan menyerahkan nyawanya, bilurnya sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan kami yakin percaya juga hari ini kuasa mujizat masih ada ya Tuhan. Berkati Tuhan, Kau berikan kesembuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah setiap sakit penyakitnya. Ya Tuhan, yang menjadi kehendak yang terbaik dinyatakan dalam kehidupannya pribadi ya Bapa. Berkati dan pulihkan lebih lagi Tuhan. Berikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih pagi kami juga mendukung doa untuk Bagas, anak dari Pak Tegun, Ibu Kris, di mana ada satu penimbunan lemak di dalam hatinya Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat pagi hari ini bersatu hati untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam sakit penyakitnya ini, sehingga proses kesembuhan itu boleh terjadi atas penyertaan Tuhan, atas Engkau Tuhan yang melawat semuanya Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan itu berasal daripada Engkau sendiri, dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Pagi hari kami juga bersepakat dan mendukung doa untuk dari saudara kami Tuhan, Ibu Lina. Kami berdoa untuk anaknya Deborah yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kami bawa semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan sendiri yang melawat, menjamah anak dari Ibu Lina ini, sehingga kami percaya Tuhan, kesembuhan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Dan jamah Tuhan, di dalam kuasa darah-Mu Tuhan, terjadi kesembuhan yang sempurna. Oleh karena bilu-bilu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami 2000 tahun yang lalu. Biar terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih juga pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang menjalankan proses pekerja, usaha. Kami percaya Tuhan, dan kami hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa tidak pernah terlambat. Engkau Tuhan yang senantiasa menopang, menolong, meneguhkan setiap langkah kami. Dan Engkau Tuhan juga yang akan membuka jalan-jalan yang baru. Di saat kami mengalami jalan buntu, ada Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat yang baru kepada kami semua. Dan biarlah setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan, setiap jemaat-Mu lakukan, biar Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih juga Tuhan, berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan bawa kami keluarga demi keluarga untuk tetap percaya, berdoa, memiliki mesbah keluarga dalam kehidupan kami, untuk senantiasa percaya dan berharap kepada Engkau satu-satunya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan, yang sanggup menyertai memimpin kami semua di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami, tapi Tuhan yang sanggup memulihkan, memberkati kehidupan kami semua. Karena Engkau Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan kehendak-Mu bagi kehidupan kami semua. Pagi hari ini kami juga berdoa mengucap syukur Tuhan untuk istri hamba Tuhan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi genap, usianya menjadi 57 tahun. Kami percaya Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik, kehidupan yang baik, dan jadikan tiang doa bagi kehidupan keluarga kami Tuhan. Berkati lebih lagi dalam kehidupannya, dalam usahanya, bahkan pelayanannya Tuhan pakai lebih lagi, dan biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kami semua saudara-saudaraku yang saat ini sedang melakukan perjalanan, Tuhan berkati, sertai, sehingga kami semua boleh ada dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing, tanpa kurang satu apapun, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri mesbah doa pagi hari ini, kami percaya menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan,
kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita beriman, percaya, menerima berkat Allah Bapa. Kita katakan amin, amin. Silakan, Dodi. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertugas pagi hari ini. Saya mau sampaikan untuk Pak Enos, sudah double sebagai WL juga, PW, jadi sebagai firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang bertugas doa, Pak Ferry, Pak Hadi, Pak Herman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah besok Minggu, tanggal 30, ada pembekalan yang disampaikan oleh Pak Joni Huta Barat. Ya, beliau kebetulan akan menjadi pembicara juga di Barat 1 dan 2, jadi kita mengambil waktu ini untuk kita bisa sama-sama mendapatkan pembekalan. Ya. Bagi yang sudah mendaftar atau yang belum, silakan mendaftar melalui WA yang sudah disampaikan supaya bisa tercatat namanya. Kemudian ada minggu depannya lagi, Sabtu, ada pastoral care, sama juga harus daftar, dan ada biaya yang harus dibeli karena ada paket buku dan ya, materinya ya. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Bu Ratna. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. God bless. Baik, selamat ulang tahun Bu Ratna ya. Tuhan berkati, sehat, Ulang tahun panjang Bu Ratna. umur. Tuhan berkati. Berkati. Ya, baik Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Berkati. Betty, Semua yang ada di yang kita, terima Baik. kasih semuanya.